Shalom semua. Taruh sini ya. Oke, senang bisa hadir kembali setelah kurang lebih 1 bulan saya menghilang. Ya, saya kena COVID, dapat jackpot, dapat giliran karena Darman dapat arisan. Jadi nggak enak banget ya kena COVID. Kalau ada yang ngomong COVID itu sekarang kayak flu biasa, enggak juga. Jadi kalau bisa jangan sampai kena, tetap jaga protokol. Karena saya ini baru sembuh dari batuk saya 2 hari yang lalu. Jadi itu saya sampai seminggu ini doa terus. Tuhan, saya tuh Sabtu mau sharing loh. Dalek batuk terus kayak gini, nggak mungkin berani datang ke gereja tuh sharing. Saya batuk nanti hilang semua nanti, pada takut semua nanti. Puji Tuhannya kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat saya ke Jakarta. Hari Kamis itu saya masih batuk. Hari Jumat kemarin Tuhan menyembuhkan dengan total. Dan hari ini saya sudah nggak batuk sama sekali. Ya Tuhan yang luar biasa. Saya kena COVID cuma 4 hari sebenarnya. 4 hari sudah sembuh. Cuma negatifnya sampai 12 hari. Cuman ya itu kena vertigo juga, batuk kering, panas enggak sih? Nana sama anak-anak yang sampai panas. Saya nggak panas, ada yang pilek. Cuman batuknya yang bandel punya saya. Nana sama anak saya 3 sudah sembuh semua batuknya. Jadi cuma 2 minggu batuknya pada sembuh. Nggak tahu punya saya ini kok batuknya lengket banget, baru 2 hari yang lalu sembuh. Jadi benar-benar nggak enak, jangan sampai kena COVID. COVID nggak kayak flu biasa. Nana aja minggu lalu ngomong, udah datang belum ya tujuh ya? Sudah ya? Apa jujur? Oh itu di situ. Gak saya dirasani dari siapa? Nggak lanjut. Jadi Nana itu minggu kemarin ngomong, gak enak ya. Aku tuh olahraga jadi ngos-ngosan. Loh, aku enggak. Aku sampai ngene nongko jajan naik sepeda sudah naik gunung sudah. Kok iso aku jadi ngos-ngosan kayak gini? Ya, tapi Nana ngomong, tapi gue jawab aku enggak. Nah, ya itu beda nih. Jadi dewa-dewa jadi tergantung tubuhnya masing-masing memang. Ya sekali lagi jangan sampai kena COVID, tetap jaga protokol. Ada yang dapat sampai 3 kali kan. Ada yang ngomong kalau sudah kena nggak mungkin kena lagi. Itu juga omong kosong karena banyak juga yang sudah kena bulan depannya kena lagi ada loh. Nah, padahal kan daya tahan tubuhnya kan sudah tinggi, antibodinya sudah tinggi-tingginya. Nah kok bisa kena lagi gitu? Karena kan tipenya banyak mungkin ya. Saudara saya ada yang kena sampai nggak bisa bau. Untungnya kita satu keluarga nggak sampai seperti itu. Barusan 2 minggu yang lalu kena dia, nggak bisa bau sampai. Jadi ya sendiri-sendiri kelihatannya, tergantung kita kena yang mana. Akhirnya puji Tuhan sebelum saya bisa datang kembali, bisa gabung di Bro. Tadi ada yang ngomong welcome Bro. Oh iya welcome. Thank you. Senang banget memang. Bulan ini kita membahas tentang integritas ya. 1 bulan ini tema kita integrity. Di minggu pertama kemarin saya minta rekamannya tapi ternyata nggak direkam. Integritas sebagai anak Tuhan. Bapak Jesse Lantang kemarin ya katanya bagus sekali. Minggu ini saya membahas dikasih tema integritas sebagai pekerja. Minggu depan integritas sebagai pelayanan oleh dibawa Pak Henry Setiawan. Teman-teman datang juga luar biasa sekali pasti. Dan minggu keempat nanti integritas dalam keluarga. Wah, dan Gus Gunawan pasti luar biasa juga. Pertama kali kita nge-set tema ini, saya sempat ngobrol sama Dharma. Kok bedanya integritas sama profesional apa ya? Kok rasanya kok dua ya? Saya sampai iya ya, kok mirip-mirip ya rasanya ya. Makanya saya sampai browsing, sampai lihat-lihat, dari saya nemu yang simple yang bisa saya mengerti. Kalau saya aja nggak bisa mengerti, mau nyampaikannya bingung nanti. Makanya saya, soalnya buahnya saya definisi integritas. Buahnya yang membuat saya bingung, Pak akan betul ya dihafalkan ya. Makanya saya mencari yang bagi saya sangat mudah untuk dimengerti. Definisi integritas menurut Stephen R. Covey, bacanya nggak tahu benar masalah. Mudah-mudahan benar. Dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, bukunya sudah keren, harusnya benar. Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran ucapan sesuai dengan kenyataan. Jadi kejujuran itu berarti menyampaikan kebenaran ucapan sesuai dengan kenyataan. Itu kejujuran. Sedangkan integritas membuktikan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Jadi integritas itu membuktikan tindakan harus sesuai dengan ucapan. Nah kalau ngomong kita ucapan, berarti ucapan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sebagai Kristiani.
Kita buka di Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Jadi tadi dihafalin ya. Integritas membuktikan tindakan sesuai dengan ucapan. Itu yang harus kita kunci. Kejadian 39 ayat 1 saya bacakan. Sudah ada batuk dan dibaca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai setengah Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan meminta Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Setelah beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang itu dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataannya itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar tuannya perkata yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah anaknya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Jadi cerita tentang Yusuf ini termasuk cerita favorit saya. Bahkan saya baca ini sudah sampai mungkin puluhan kali dan dalam tanda kutip mungkin hafal. Ya kalau suka sesuatu kan pasti dihafalin ya. Salah satunya ya kejadian ini di sini di ayat 2 tadi dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di
pasal 39, kejadian 39 ini kita melihat integritas seorang Yusuf ini luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat Yusuf ini sangat disertai oleh Tuhan. Tuhan itu sangat suka sama Yusuf. Tetapi di kejadian 39 kita juga belajar, ternyata orang yang disukai sama Tuhan aja ada cobaan ya buat dia ini. Ada cobaan buat dia itu menjadi gagal. Bayangin, ini orang yang disukai sama Tuhan. Ternyata cobaannya kalau kita lihat di ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Gak ada anak kecil. Udah tidak dengar. Ada di belakang. Dari ayat ini kita bisa belajar betapa Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Dan ternyata banyak banget juga cobaan yang dialami. Ingat, jadi cobaan yang dialami seseorang itu bukan karena dia disukai Tuhan atau tidak disukai Tuhan. Ini yang harus kita catat dulu. Dan di sini integritas seseorang dipertaruhkan. Kita bisa melihat orang ini punya integritas apa enggak dalam cobaan ini. Karena kalau tenang-tenang saja, ya kita bisa ngomong, integritasnya bagus, nggak ada cobaan soalnya, kelihatannya bagus-bagus saja. Dan di ayat ini kita benar-benar melihat, Yusuf punya integritas sih. Cuma permasalahannya dalam kehidupan ini kita seringkali salah konsep, salah logika berpikir kita, seringkali terbalik-balik. Kita yang nggak punya integritas, seringkali kita ngomong, Tuhan kok nggak nyertai aku ya, kok sampai aku ngalamin kejadian ini sehingga aku melakukan ini. Kebalik gitu loh konsepnya. Misal ya, saya kasih contoh supaya nggak bingung. Bonus di akhir tahun, kita dapat bonus kan kebanyakan profesional muda ya, kebanyakan pasti kerja. Bonus di akhir tahun, ternyata bonusnya dapatnya sedikit karena targetnya nggak tercapai. Ngomel masih, loh bonus gua cuma sedikit, padahal aku sudah kerja keras loh, sampai lembur-lembur loh, sampai seolah-olah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan, ngomongnya gitu ya di kerjaan. Masalahnya kayak gini kok bonusnya sedikit. Wah, bos ini nggak lihat kita kerja ini, pasti atasan kita bosnya buahnya itu ngomel terus. Dan seringkali kadang Tuhan tuh mungkin nggak lihat aku kerja keras ya, so sampai kaki bonusnya cuma sih, padahal kebutuhan lu mau beli ini, mau menikah, nyualin kemana-mana. Tapi kalau kita mau flashback sebenarnya, kita harus melihat pada waktu kita dikasih target, kita benar-benar memperhatikan target ini enggak? Kita sudah berusaha dari awal ingin mencapai target ini enggak? Jangan-jangan karena kita tidak punya integritas yang bagus, kan masih bulan Agustus, masih ada 4 bulan ke belakang. Ya benar ya, 4 Agustus ya 4 bulan ke belakang. Kan masih nonton nanti aku menjadi targetnya. Tak ubur nanti di November pasti tercapai. Ternyata sampai Desember targetnya nggak tercapai. Kita lupa dengan kejadian itu. Tapi di akhir Desember nyalain Tuhan, nyalain bosnya, nyalain temennya, nggak dukung. Padahal yang buat keputusan waktu itu dia sendiri. Ya, ini menunjukkan kita nggak punya integritas. Karena ya kesalahan yang kita lupa flashback sebenarnya. Makanya introspeksi diri itu penting kalau kita ngalamin masalah. Tuhan, kok aku ngalamin masalah ini ya? Ini kenapa ya? Kita harus introspeksi diri supaya kita benar-benar tahu. Oh iya, ternyata gara-gara aku sendiri ya Tuhan ya. Oke Tuhan, di next ke depan aku nggak boleh ngalamin lagi, nggak boleh jatuh di lubang yang sama lagi. Integritasnya bagus sekali kalau kita bisa seperti ini. Ya, di contoh tadi kita benar-benar bisa melihat seseorang itu punya integritas apa enggak. Di kejadian 39 tadi kita benar-benar melihat Yusuf pun dicobain kayak gitu, lolos loh. Dari coba ini lolos loh. Kita masuk ke berikutnya. Kita melihat integritas. Ciri-ciri ini kayak apa sih orang yang punya integritas ini? Kok rasanya, yang punya integritas itu jujur. Gimana kita mau lihat orang jujur apa enggak? Yang punya integritas itu orangnya masih alim-alim. Gimana kita mau lihat orang itu alim apa enggak? Enggak rokok, enggak ke enggak dugem itu enggak ke diskotik. Itu alim-alim berarti orang pasti punya integritas, enggak juga. Dan ciri-ciri integritas seperti apa sih? Yang pertama yang saya catat, mempertanggungjawabkan tindakan, bukan cari kambing hitam. Profesional muda,
sering dengar ya kata-kata ini, bukan cari kambing hitam, selalu mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah diambil. Sering sekali di dunia kerja yang saya alami, sering sekali saya berjumpa dengan orang yang cepat-cepatan tunjuk. Ini beda ya dengan meeting ya. Kalau meeting biasanya kita cepat-cepatan tunjuk itu doa biasanya. Beda, konteksnya beda. Kalau bisa kita meeting pengurus, ya pergi doa ya cepat-cepatan tunjuk. Itu tidak apa-apa, itu sambil bujur doanya. Jujur langsung ketawa. Ya kalau di dunia kerja kita seringkali cepat-cepatan tunjuk. Padahal ya sering teman-teman mungkin sudah satu orang tunjuk ke sana, 4 jari tunjuk ke kita. Sing salah itu kita atau sana gitu. Ya, kenapa? Cari kambing hitam ini memang paling enak dan paling gampang. Seringkali malah kita yang parah melihat sudah salah nyeneni mana. Nah ini luar biasa lagi ini malah. Sungguh sangat hebat sekali. Sudah salah, tidak mau disalah, no, ini malah nyalon orang lain, ngamuk lagi. Ya, ini ada loh. Contoh-contoh seperti ini ada dan itu realita di dunia kerja ada sekali. Mudah-mudahan di sini ada ya. Kalau yang di sini mohon maaf saya nggak sengaja menyindir orang tertentu. Contohnya apa? Saya ambil contoh saya sendiri yang di kerjaan saya. Saat ini saya ada kerjaan di proyek hotel di Jogja. Contoh yang paling nyata di mana? Yang sering sekali saya alami. Misal deadline-nya itu tanggal 5 Agustus sudah deadline. Oke, 5 Agustus harus jadi. Ternyata tanggal 5 Agustus tidak jadi. Benar-benar nggak bisa jadi. Oke, ngatur deadline ulang. Deadline-nya mundur 1 bulan, 5 September. Tanggal 5 September nggak jadi lagi ternyata. Kemudian jadinya ternyata tanggal 10 September. Pada waktu jadi 10 September, karena saya selalu suka flashback untuk supaya nggak terulang, saya tanya, "Duh, kenapa kok nggak sesuai target?" Isa-isanya sing tanggung jawab ini jawab, "Mau cuma mundur 5 hari aja, kan nggak apa-apa toh Pak. Mau cuma 5 hari." Lupa targetnya itu tanggal 5 Agustus itu. Sampai sing budurnya kok masih gede itu. Sampai mikir, jangan-jangan salah tanya ya. Mundurnya itu sudah 1 bulan 5 hari, tapi dia nggak ngerasa. Pikirnya dia cuma 5 hari aja. Mudah-mudahan kita nggak seperti ini ya. Orang-orang seperti ini ngomong nggak punya integritas. Benar-benar nggak bisa lagi dipercaya. Ya kita seperti itu enggak. Jangan-jangan seringkali kita dapat tugas dari atasan kita, dapat tugas dari mungkin teman kita. Jangan-jangan seringkali kita nggak achieve target, tapi malasannya muter, berusaha menunjukkan bukan aku loh sih salah. Dan ini yang alami di lapangan banyak seperti ini. Jadi di proyek hotel ini saya sampai berusaha juga ngajarin seseorang supaya punya integritas. Kenapa? Ya kalau aku bangun lagi, kalau orang kita pakai lagi, paling enggak kan tuh budaya kerjanya sudah mulai beda sudah. Jadi yang pertama tadi mempertanggungjawabkan tindakan bukan cari kambing hitam. Itu ciri-ciri integritas yang pertama. Kalau ada orang yang punya tugas, kalau tanggung jawab dengan benar, salah mau disalahkan dan berusaha memperbaiki, itu dia berarti punya integritas. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Wangel. Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Di UBS, di sini ada beberapa orang UBS mungkin tahu sekali. Saya selalu ngajarin anak buah saya untuk ringan tangan, bukan suka pukul ya, ringan tangan suka membantu ya. Jangan-jangan ada yang nggak tahu ini bahasa jelasin ya. Suka bantu kerjaan orang lain, meskipun bukan kerjanya. Saya selalu menekankan itu. Banyak tentangan pasti, tapi karena atasannya nggak berani komplain, mau nggak mau harus jalan. Ya pertama-tama sering muncul pertanyaannya apa? Pak, bukannya tugas mereka Pak? Dan pinternya agak diplesetkan pertanyaannya. Nanti kalau kita bantu, mereka nggak bisa loh Pak. Pinter pertanyaannya agak diplesetkan, padahal malas bantu sebenarnya. Nanti kalau kita bantu, mereka nggak bisa loh Pak. Pinternya, kok tambah pinter ya tanya yang diplesetkan. Cuman ya, aku nggak kalah pinter. Wes, nggak usah kakek cerewet, pokoknya jalan deh. Semoga sudah mau tanya Pak Heli. Pokoknya, terus nggak berani ngomong bisa di UBS. Pokoknya dibantu, titik, terus nggak usah kakek ngomong.
Kenapa saya seperti ini? Karena pada waktu itu saya rajin ngajarin dan membentuk budaya kerja. Ya, budaya kerja ini yang sangat sulit untuk dibentuk. Kenapa? Teori 3 bulan dibentuk baru bisa berhasil dan itu harus diulang tiap hari. Saya teori berkata seperti itu. Dan teori itu memang benar. Karena saya lagi membentuk anak buah saya supaya dia punya integritas yang kuat. Bukan integritas yang suka ngeluh, bukan integritas yang mementingkan diri sendiri, bukan integritas yang menyalahkan orang lain. Saya lagi membentuk anak buah saya ke sana. Dan hasilnya nggak bisa instan. Penuh dengan mulut ini capek rasanya, ngomel terus. Tapi ya memang itu harus kita lakukan. Dan puji Tuhannya yang terjadi apa? Saya sekarang dipercaya untuk megang di Direktur HR dan Pengembangan Sistem. Saya nangani banyak hal. Kalau saya nggak punya anak buah yang bisa tak pegang, yang bisa tak percaya, ini kayak gini ya, mereka lari sendiri. Waduh, pecah kepala saya. Sekarang ini kalau di UBS sampai beberapa orang tanyanya, loh kok kamu kok bisa megang banyak hal kayak gitu, caranya gimana? Tak lihat kok tertangani semua. Ya itu bukan dalam bentukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, enggak. Dalam waktu beberapa tahun saya membentuknya karena saya siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Ya caranya gimana? Bentuk integritas anak buah di bawah saya langsung, sekolah manajer dan saya manajer, supaya mereka punya integritas yang sama dengan saya. Tadi yang pertama, tidak cari kambing hitam. Yang kedua, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan saya. Itu dua integritas yang tak bentukkan ke mereka. Dan sekarang yang yang terjadi apa? Ya malah beberapa anak buah saya yang memang saya bentuk ini belum tak suruh malah sudah dibantu loh. Kok sudah beres? Ya Pak, tadi mereka ke saudara Pak, ya kita bantu menyelesaikan, kita buatkan standarisasinya sudah jadi Pak. Sudah kayak gitu sendiri sekarang ya. Loh kamu kok sudah selesai? Ya Pak, tadi pindah Pak, ini bingung cari gini, tak bantu langsung Pak, benar-benar selesai. Ya akhirnya budaya kerja seperti ini terbentuk. Nah, permasalahannya teman-teman, integritas seperti ini tidak gampang. Integritas seperti ini memang sesuatu yang harus kita pupuk. Kalau teman-teman di dunia kerja ada yang memupuk seperti ini, ayo belajar untuk ke arah sana. Dahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Karena ya ini memang gak gampang. Tapi ingat, bahasanya apa ya? Berlian itu ada di lumpur aja ya pasti ketemu itu berlian mas ya. Jadi kalau kita tuh punya integritas yang bagus, kita ditempatkan dimanapun juga, ya pasti akan atasan itu melihat, pasti. Jangan sampai tidak mungkin kamu punya integritas tinggi, kita punya integritas tinggi, atasan tidak lihat, ya berarti kita harus introspeksi diri. Masih salah apa ya? Pasti masih ada yang kurang. Jadi yang pertama, tidak cari kambing hitam, mempertanggungjawabkan tindakan. Yang kedua, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, ciri-ciri integritas, jujur dan dapat dipercaya. Jadi 3 hal ini yang saya pegang terus supaya untuk saya didik anak buah saya memiliki integritas yang tinggi, jujur dan dapat dipercaya. Sudah mempertanggungjawabkan tindakan, sudah ringan tangan, tapi itu belum cukup jika kita ingin dicap sebagai karyawan yang punya integritas yang tinggi. Kita juga harus jujur di tindakan, jujur di ucapan, jujur di pikiran, jujur di hati, itu harus kita lakukan. Tidak bisa. Ya Pak, saya jalankan, tapi di ini mendongkol. Kelihatan. Karena kenapa? Dari mimik mata itu kelihatan. Kalau kayak gitu, saya langsung tegur. Aku tidak suka dengan sikapmu. Kenapa? Kamu ngomong dia tapi wajahmu itu nonton tidak suka. Saya sama anak buah saya langsung, saya terang-terang ngomong seperti itu. Itu dirubah. Itu bukan aku tidak pengen anak buahku punya identitas seperti itu. Langsung tak tegur kalau aku. Kenapa? Daripada aku dari global tak pendem. Nah akhirnya kan sing penyakitnya aku nanti kurang ajar anak buahku. Ya bener langsung aku cakol loh. Daripada aku dari sing penyakitnya global ya. Ya akhir untungnya anak buahku sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Oh ya Pak, maaf Pak.
Dan puji Tuhannya berubah, puji Tuhannya berubah. Nah, nggak berubah tak sekali lagi biasanya gitu sih. Jadi mana tadi? Bisa dipercaya dalam segala hal. Jadi jujur dan bisa dipercaya. Bisa dipercaya dalam segala hal. Tidak usah ngomong soal uang. Kita ngomong soal bisa dipercaya ini luas banget. Bisa dipercaya dalam menggunakan waktu kerja. Dikasih kerjaan, di kantor main game HP, ada di sini, mudah-mudahan nggak ada. Di kantor sering ke kamar mandi, telepon pacar, ada loh kayak gitu. Jujur ketawa, soalnya nggak pernah kerja di kantoran, jadi dia ketawa gitu. Oh di kantor apa ya? Saya telepon pacar terus. Ya, integritas ngaku. Di kantor sering rumpi, ya ini ada. Bukan ceweknya nggak lucu ya, cowok-cowok juga banyak sekarang masalahnya. Rumpi, nggak berbat, bosnya lewat, langsung sibuk kerja. Mari gitu rumpi lagi. Apalagi pas masa pandemi, tentang COVID semua rasanya bot banget. Tapi itu enggak menunjukkan integritas kita masalahnya. Enggak bisa dipercaya. Kita itu anak-anak Tuhan. Ayo tunjukkan kalau kita bisa dipercaya masalahnya dalam menggunakan waktu kerja kita. Nah kalau ini aja nggak bisa dipercaya, lah kok mau bonus yang tinggi tadi, berarti kan salah kita juga. Jadi harus dipegang. Bisa dipercaya dalam hasil kinerja. Dikasih kerjaan, seringkali tanya ke diri sendiri, banyak yang berhasil atau enggak? Jangan-jangan dikasih kerjaan, iya ya, aku dikasih 5 kerjaan, kok cuma 1 ya, yang aku semua ini so-so semua. Ada sing ada sing gagal ini, ada sing gagal ini, sing berhasil kok cuma 1 ya. Nah dari 5 dikasih dia 5 kok berhasil 1, sampai bisa mempercaya lagi. Sharing sedikit di UBS ini, puji Tuhan saya memang perintis dari pelan-pelan. Saya sudah pernah sharing ke Bibro, hikmat Tuhan itu luar biasa menyertai saya. Waktu utama waktu saya saat teduh, sampai saya ada masalah, saya bawa ke saat teduh, Tuhan itu masih hikmat yang luar biasa untuk menyelesaikan. Dan itu masih jalan sampai sekarang, puji Tuhan. Di UBS saya dipercaya itu pegang banyak sekali urusan, sampai rasanya bisa enggak meeting itu suweneng gitu rasanya. Kenapa? Sedikit bisa melepaskan lelah, tapi kesuai nggak meeting, stres lagi. Kok nggak ada kerjaan ya rasanya? Ya itu heavy. Jadi kalau saya meeting tambah itu namanya refreshing bagi saya. Yang pernah kenal ke kantor saya tahu harusnya. Saya dikasih kerjaan banyak sekali, tanggung jawab dan itu cukup besar juga. Seolah-olah di UBS ini kalau ada sesuatu yang nggak beres, cari ono Heri. So aja Heri turun itu pasti beres. Atau ada yang nggak beres, kasih no Heri ya, biar diurusin beres. Dan puji Tuhannya juga bukan Heri yang hebat masalahnya. Yang pertama Tuhan saya yang hebat. Yang kedua, saya punya tim yang sangat hebat. Itu yang mau saya banggakan di sini, bukan Heri. Tim yang tadi saya ajarin untuk integriti yang tinggi sudah bisa saya tuai hasilnya sekarang. Kenapa? Mereka bisa saya ajak lari, bisa saya ajak mikir, bisa saya ajak debat. Karena kalau tim itu harus bisa menjadi counterpart kita. Jangan cuma ya pak, itu bukan tim namanya. Tapi harus bisa benar-benar jadi counterpart kita. Loh pak, gitu kan tidak bisa pak, saya kayak gini. Oh iya, kok nggak kepikiran itu ya. Karena memang saya adalah tipe pemimpin yang suka menggunakan banyak otak. Karena kenapa? Dari situ akan muncul banyak sekali ide, breakthrough yang saya mungkin tidak kepikiran. Contohnya apa? Di UBS kita ada departemen marketing. Departemen marketing ini ada satu proses yang namanya proses packaging. Proses packaging ini dibawa oleh marketing. Selama bertahun-tahun, packaging ini tidak pernah lepas dari namanya bottleneck. Bahkan sampai produksi, kirim orang sampai 40 sampai 50 orang. Ya benar ya. Sampai kirim, oh departemen A kirim 5, departemen B kirim 10, departemen kan kita produksi ada 7 departemen, kirim sampai total 50 orang. Tidak beres bottleneck selama bertahun-tahun. Akhirnya Pak Otto, komisaris kita, mangkel.
kok nggak beres-beres ini gimana gitu. Wes suruh ngurusin ini benar beres. Duh, apa hubungannya bisa sama packaging? Aku di belakang, aku tidak tahu sama sekali. Ya wes, namanya disuruh sama komisaris, tak jalanin. Akhirnya diputusin packaging masuk ke produksi di bawah departemen yang tak handle. Produksi ada banyak, saya menghandle satu departemen produksi. Dengan tim yang tak bentuk, kita turun bareng ke lapangan. Karena saya seringnya bukan cuma nyuruh, saya cek ke lapangan, kita rundingan, kita putuskan mau melakukan apa. Puji Tuhannya hanya dalam waktu 5 bulan, bottlenecknya beres semua. Dan sampai sekarang itu sudah jalan 4 tahun, tidak bottleneck lagi. Dari mana ini? Dari mana bisa terjadi? Dari nikmat Tuhan yang pertama saya harus share. Tak bahasa teduh, apa Tuhan? Ini sudah bertahun-tahun mancet di UBS. Aku bawa suruh apa Tuhan? Terus tiba-tiba muncul namaku Tuhan. Lah kok aku nggak muncul namanya Edi atau Catur atau siapa? Kok muncul namanya Heri toh Tuhan? Aku bawa suruh apa Tuhan? Ayo ini berarti dari kamu Tuhan. Lah aku gagal, kamu sih mau loh Tuhan. Ya biasanya saat itu ya ngomongnya ya asal jeplak kayak gitu sama Tuhan. Ini sih gagal, kamu sih mau loh Tuhan. Aku kasih Allah hikmat Tuhan. Dan puji Tuhannya Tuhan kasih hikmat Tuhan. Waktu hikmat dari Tuhan tak bawa ke tim, disempurnakan lagi sama tim. Akhirnya 5 bulan sudah tidak bottleneck sama sekali. Itu kehebatan hikmat dari Tuhan dan tim yang kuat yang harus kita punya. Contoh lain lagi. Waduh, ini ada 3 menit. Katanya 45 menit itu tidak ada. Contoh lain lagi di Departemen IT. Kemarin di grup soalnya kita bahas. Pendetanya pada komplain 35 menit kecepatan balik yang dulu aja kok 45 menit. Terus saya jawab, bukannya dari dulu bingung tuh 35 menit ya, sejak kapan kita 45 menit? Oh iya ya, itu umum ya ya. Setahu saya bingung dari dulu kok banyak 35 menit soalnya. Contoh lain lagi, Departemen IT. Sekarang model-model kayak gini saya jabat direktur IT, padahal komputernya namanya udah ada. Ya itu hebatnya Tuhan saya. Di UBS ini, IT ini jadi momok, benar-benar jadi momok. Kenapa jadi momok? Terutama itu, isi saya sering kali ngomel soal IT. Apa yang ngajuin proposal di IT? Ngajuin saya ini udah jadi setahun mana yang isi, malas saya ngajuin. Mau jadi di IT ini bottlenecknya minta ampun, benar-benar bottleneck. Ngajuin proposal, ya bingung ya dengan bahasa ini. Ngajuin proposal, baru di ACC itu mungkin 6 bulan kemudian baru dicek, kemudian baru mau dijalankan 9 bulan kemudian, bulan ke-12 baru jadi. Itu batalnya sampai seperti itu di IT, dan itu sudah jalan bertahun-tahun. Semua departemen bukan isi saya aja ngomel ke sini. Aduh, ini ngajuin ke IT percuma rasanya, pasti gak digarap ini. Akhirnya muncul omongan lagi, wes kasih no hadiah. Aku sampai komen, aku tuh IT guys, so bekasihnya aku ngawur, aku bakal ngomong apa di IT. Software gak ngerti, hardware gak ngerti, tipe komputernya mau mesin paling api, Raisa ya. Aku bawa suruh apa? Ya sekali lagi, tapi terjadilah yang harus terjadi. IT akhirnya pindah ke saya. Dan sekali lagi saya tanya sama Tuhan, paling gampang tanya sama Tuhan, tanya sama apa lagi? Mau diubah sudah gak ada yang bisa menyelesaikan. Saya tanya ke Pak Untung, Pak Hok ini mau diapain? Ya pikiran kan, direktur itu saya ini apa lagi berarti ya. Ya akhirnya saya tanya Tuhan, IT ini bottleneck sudah lama sekali, tak apa no Tuhan. Saya dikasih ide, karena temanya integritas, saya nggak buka idenya, karena temanya kan integritas nggak saya bahas sekali ini, lama nanti. Saya dikasih ide sama Tuhan, idenya saya bawa ke tim. Dan muncul beberapa masukan. Nah, tim yang saya bentuk salah satunya ini bukan tim IT, karena IT baru masuk ke tempat saya dan ini baru terjadi bulan Februari kemarin. Ini fresh jadi. Saya masuk ke IT Februari dan luar biasanya Tuhan. Dalam waktu 4 bulan ternyata Tuhan menjawab yang dia omongkan ke saya, caranya menyelesaikan IT. Dalam waktu 4 bulan tidak batal yang sudah. Dan malah kekurangan kerjaan sekarang. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Dan kalau ada KIT sekarang dalam waktu 3 minggu sudah selesai programnya, bukan selesai dijawab. Oke, tak kerjakan dengan kapan? Tidak. Programnya sudah selesai dalam waktu 3 minggu. Tadi butuh waktu 1 tahun. Ya, ini hal yang sangat luar biasa bagi saya.
Karena kenapa? Tuhan kita itu luar biasa. Kalau kita memang mau menunjukkan integritas dan kita mau dipakai sama Tuhan, Tuhan itu punya jawaban sebenarnya. Itu yang mau saya tekankan sekali. Jadi saya kembali lagi, ciri-ciri integritas ada 3. Yang pertama, mau tanggung jawab tindakan, bukan cari kambing hitam. Yang kedua, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur dan dapat dipercaya. Sebentar, saya tak lupa aja, saya berapa soal. Nah, integritas ini sangat penting bagi kita yang sekarang ini profesional muda, untuk kita punya integritas. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih, punyailah integritas yang luar biasa. Tuhan suka sekali dengan itu. Karena kenapa? Setelah kamu punya integritas, kamu tanya sama Tuhan, akan dijawab. Tapi tetap kita harus punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Ini hal utama ini jangan ditinggalkan. Jadi saya nggak bahas yang ini karena ini memang harus kita jalan dulu ya, baru kita ngomong yang berikutnya. Karena dengan memiliki integritas yang baik, kita akan dapat bekerja dengan baik dan benar, lebih dipercaya, lebih bisa bekerja sama dengan orang lain, sehingga kita juga akan semakin dihargai oleh perusahaan. Tapi tetap, ini yang mau saya tekankan yang berikutnya, selain yang tadi ciri-ciri integritas. Mengapa kita harus memiliki integritas yang luar biasa dalam dunia kerja? Ya, kita buka Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Karena kita ini bekerja buat Tuhan. Ini yang harus kita paham. Semua yang kita punya ini milik Tuhan. Semua jabatan yang kita punya ini asalnya dari Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pemain musik dan bisa maju. Jadi sekali lagi, kenapa kok kita harus memiliki integritas yang luar biasa dalam dunia kerja? Karena kita harus tahu dan sadar semua yang kita punya ini punya Tuhan. Semua yang saya kelola saat ini, saya kelola hotel, saya ada di UBS, saya ada yang lain, itu semuanya punya Tuhan. Saya itu cuma pengelolanya. Harus paham itu, jangan sampai sombong. Semuanya jabatan yang kita punya, direktur mungkin, manajer mungkin, asisten manajer, atau mungkin staf biasa, itu dari Tuhan. Tuhan mau ngambil, jadi stafnya kayak gini, sombongnya. Tuhan mau ngambil gitu cepat, langsung di depan jadi staf tiba-tiba gak punya kerjaan. Cepat banget dulu. Bersyukurlah karena sampai detik ini mungkin kita itu berangkat cari kerja. Bukan berangkat kerja, bukan berangkat cari kerja. Jadi yang punya kerjaan bersyukur loh, gajinya piraku juga. Bosmu mantel kene kaya kamu juga membuat teman berangkat mangkat ya bosnya kok buat channel orang ini buat channel kayak bersyukur tetap karena kamu berangkat itu kerja bukan berangkat cari kerja. Karena banyak sekarang ini yang berangkat cari kerja ngelamar kemana-mana. Saya terima banyak lamaran di UBS yang mereka belum kerja, belum ada gaji bulanan, belum ada gaji harian, uang aja mungkin kurang. Berbahagialah kita yang saat ini mungkin gajinya dipotong separuh atau lebih. Karena kenapa? Banyak yang nggak dapat gaji mas ya. Ya, sekali lagi bersyukurlah atas semua yang sudah Tuhan kasih ke kita. Karena dengan bersyukur itu dan kita memiliki integritas, Tuhan akan menambahkan lebih dan lebih lagi buat kita. Amin.